Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan tim C23 M4029 mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami yang berjudul Inpeban, Informasi Pelayanan Tuban sebagai Solusi Kesejahteraan Penduduk. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan developer dari website ini, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Antoni Akbar. Sebagai back-end developer, saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Nurul Nafisah sebagai front-end developer, berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada Lydia Gabriela sebagai back-end developer, berasal dari Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya ada Nur Rosyidatun sebagai front-end developer berasal dari UPN Veteran Yogyakarta. Oke, di sini ada tabel of content dari presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama ada executive summary, yang kedua ada project scope, yang ketiga ada project resource, yang keempat akan membahas mengenai Infoban ini tersendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurun. Executive Summary, teknologi di era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat. Tentunya, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini dapat memudahkan proses pengolahan dan publikasi data. Pada Kabupaten Tuban, pengolahan data dan informasi terkait potensi yang dimiliki kurang maksimal. Selain itu, pelayanan publik masih masuk dalam kategori yang belum memuaskan. Melalui aplikasi yang kami buat, nantinya akan memungkinkan pengguna untuk lebih mengenal Tuban. Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk memberikan inovasi dan kemudahan media promosi pariwisata, informasi publik, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk mempermudah akses informasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Rosyidatun. Baik, untuk project scope-nya, description scope, project ini adalah sebuah project pembuatan website yang isi dan kontennya mengenai informasi seputar Kabupaten Tuban dan terdapat layanan untuk memberikan aduan yang sedang terjadi. Kemudian untuk fitur scope-nya, pada beranda, user bisa melihat beberapa informasi seputar Kabupaten Tuban seperti rekomendasi dan galeri. Selain itu, user diharuskan daftar dan login untuk dapat membuat aduan. Pada saat membuat aduan, user dapat menuliskan kejadian dan mengirimkan gambar terkait. Setelah itu, terdapat admin atau petugas yang akan memproses aduan yang di mana aduan tersebut akan segera didistribusikan ke pemerintah untuk segera ditangani. Baik. Selanjutnya di sini ya saya akan menjelaskan project resource. Untuk yang pertama di sini untuk front end kita menggunakan HTML, CSS dan JavaScript sebagai kerangka untuk membangun website ini. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan kita menggunakan Google Font. Untuk penyempurnaan dari kerangka juga kita menggunakan bantuan dari framework Bootstrap. Lalu untuk pembuatan dari UI UX prototype kita menggunakan aplikasi Figma. Untuk melakukan coding, kita menggunakan IDE Visual Studio Code. Lalu untuk kolaborasi antar project ini, kita menggunakan bantuan dari GitHub. Selanjutnya untuk back-end, juga kita menggunakan NPM sebagai library. Lalu kita menggunakan juga Composer sama Laravel. Untuk database, kita menggunakan PHP MySQL. Kita juga menggunakan bantuan dari Node.js. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lydia. Baik, selanjutnya mengenai Infoban. Infoban atau Informasi Pelayanan Tuban merupakan sebuah sistem informasi Kabupaten Tuban yang menyajikan informasi dan potensi serta sebagai platform pelayanan publik untuk memberikan wadah kepada masyarakat Kabupaten Tuban dalam menyampaikan keluhan atau masalah yang terjadi di desanya. Oke. Berikut adalah tampilan ketika website dibuka dari beberapa device dan sudah responsif. Kemudian ini ada tampilan untuk Anda, ada bagian rekomendasi, tempat wisata di Tuban, lalu ada galeri. Lalu selanjutnya ada layanan kami, tentang kami, tampilan daftar, tampilan form daftar, dan tampilan untuk masuk.
ke ke halaman aduannya, kemudian ada bagian dashboard. Selanjutnya di sini ada data pengaduan, data petugas, tabel untuk aduan, dan terakhir untuk data petugas yang ditapain. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan sedikit mendemokan mengenai project dan beban ini. Yang pertama, ketika user melakukan masuk ke website ini, tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu ketika kita scroll, terdapat informasi mengenai Kabupaten Tuban. Lalu terdapat rekomendasi yang ketika kita klik, itu akan menampilkan halaman detailnya. Nah, di sini terdapat detail mengenai nama tempat, kategori, dan alamat beserta rating. Oke, ketika kita klik beranda, di bawahnya ada galeri ya. Galeri di sini akan menampilkan beberapa karya seni, makanan khas dari Kabupaten Tuban. Selanjutnya di sini ada section layanan. Lalu di sini ada tentang kami sebagai developer. Lalu ada footer. Lalu ketika kita untuk memulai melakukan aduan, kita harus melakukan masuk dulu. Lalu kita harus daftar ya. Kita coba daftar. Oke. Setelah daftar, kita baru bisa masuk. Nah, setelah masuk, kita bisa menuliskan laporan. Misalnya, begal. Oke, kita bisa juga memasukkan gambar sebagai untuk memperjelas untuk aduan kita. Nah, untuk tampilan awal ketika laporan terkirim akan seperti ini, masih status pending. Lalu untuk melihatnya, kita logout dulu, kita masuk sebagai petugas yang sudah kita set sebagai username admin, untuk passwordnya password. Nah, di sini petugas dapat melihat dashboardnya, yaitu akan mendisplay yang pertama petugasnya berapa, masyarakat, pengaduan proses, lalu pengaduan selesai. Selanjutnya untuk pengaduan di sini terjadi ada beberapa laporan yang masuk ya. Tadi kan kita sudah menginputkan laporan masuk, yang ini terjadi pembegalan, statusnya masih pending. Lalu ketika kita coba misalnya proses berangkat, dia akan berubah statusnya menjadi proses. Selanjutnya di sini juga untuk admin kita bisa menambahkan petugas atau admin ya, namanya lewat. Nah, akan nambah ya. Oke, kita logout saja. Kita coba di halaman utama, kita masuk. Kita masuk ke ini. Kita coba masuk ke bisa. Bisa. Nah, di sini tuh ada laporan AAS ya, tadi sudah diproses masuk juga. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga proyek yang kita buat ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.